Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi di channel Yaltisam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Berkah Allah untuk kita semuanya. Jumat berkah. Ayo kita berdoa dulu. Kamu mau pengen apa? Minta aja sama Allah guys, gratis. Ya Allah, semoga majikan saya baik. Ya Allah, semoga majikan saya kasih bonus yang banyak. Amin. Gak apa-apa. Kamu berdoa aja sebanyak-banyaknya karena gratis guys berdoa itu. Urusan dikabul itu bukan urusan kita, ya kan? Nah, oke guys, hari ini ada nih banyak pertanyaan dari saya nih. Kalau saya jawab satu-satu di telepon ini apa namanya? Takutnya kalian ini lama saya balas ya guys ya. Tapi insya Allah kalau misalkan kalian chat saya pasti akan respon. Banyak pertanyaan seputar tentang notis. Kalau misalkan potongan belum selesai, apakah kita bisa cari majikan lagi? Terus bener nggak sih kak, kalau misalkan kita mau notis setelah selesai potongan itu kita blacklist kata agensi kayak gitu. Oke, video ini semoga memberikan informasi kepada kita supaya kita lebih lebih tahu ya guys ya tentang informasinya. Ini berkaitan tentang penerbangan di Hong Kong yang sudah aktif sehingga majikan ini mulai semena-mena lagi guys sama kita. Gimana sih? Ada salah satu kisah nih yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita semuanya. Yuk langsung aja. Mungkin judul yang pantas seperti di penjara tapi tidak nyata. Ini banyak nih kasusnya. Maksudnya gimana sih kak? Seperti di penjara? Ya guys ya. Karena kita ini kan memiliki hak libur. 1 minggu 1 kali itu kita memiliki hak libur. Tapi banyak majikan yang overprotective sama kita, yang yang takut kalau kita ini kalau dikasih libur keluar akan berdampak kepada kesehatan mereka, atau kita ini pembawa virus lah atau apa. Jadi sehingga hari libur kita ini mereka mampu untuk membeli. Tapi ya kita sebagai manusia ya guys ya, kalau kita dikekang dalam rumah itu kan seperti seolah-olah di penjara ya guys ya. Yuk, PMI ini datang di Hong Kong 6 bulan yang lalu guys. Posisinya dia ini non Hong Kong. Dia bekerja di rumah yang cukup besar. Ya ruang TV-nya aja itu sudah seperti rumah apartemen kita ini guys, yang 2 kamar ya guys ya. Nah, PMI ini datang 6 bulan yang lalu, posisi non, dia sudah memiliki anak ya, umurnya 30 tahun. Kita sebut aja Mbak Ani aja ya guys ya. Saya suka sama Mbak Ani guys. Jadi kita sebut aja Mbak Ani. Jadi Mbak Ani ini bekerja di rumah majikan yang termasuknya ya lumayan tajir ya guys ya, yang memiliki rumah yang besar. Nah, posisi di rumahnya itu ada 2 teman kerjanya. Yang pertama supir, yang keduanya sama-sama Indonesia, lebih senior daripada Mbak Ani. Jadi Mbak Ani ini junior dari temannya sesama PMI Indonesia. Nah, posisi keluarganya ini ada nenek, ada dadai, ada singsang, dan 3 anak. Anaknya yang paling kecil itu bayi guys. Nah, karena anaknya bayi, ini mengakibatkan protektif tentang kesehatan ini maksimal overprotective, dimana buat mereka ini uang bukan masalah ya guys ya. Sehingga Mbak Ani ini liburnya dibeli oleh majikan. Apakah boleh kak? Ya, kalau misalkan kita ikhlas ridho memberikan hari libur kita dan diganti dengan uang, ya boleh-boleh aja. Dan itu bukan pelanggaran. Karena apa? Karena ada kesepakatan ya guys ya, dan diberikan upah. Apakah majikan itu bisa dituntut? Ya enggak, karena dia sudah memberikan haknya kepada kita. Yang jadi masalah, majikannya itu boleh memberikan libur Mbak Ani, tapi hanya di kamar saja. Kayak gitu guys. Kebetulan teman kerjanya Mbak Ani juga tidak friendly guys, dimana temannya ini munafik guys katanya. Munafik tuh gimana ya guys ya, karena dia senior jadi apa-apa nyuruhnya Mbak Ani gitu. Mbak Ani ini dalam posisi kerja hampir setiap hari 20 jam. Kamu bayangin aja, jam 6 pagi bangun, jam 1 itu baru masuk kamar untuk istirahat, everyday tanpa libur. Gimana mental kita nggak kena ya guys ya? Majikan semena-mena terhadap kita. Saat itu Mbak Ani sudah lepas potongan ya, 6 bulan itu kan sudah berjalan. Otomatis Mbak Ani sudah menerima gaji full. Akhirnya Mbak Ani ini mulailah sedikit-sedikit berontak. Dan neneknya ini termasuknya penjilat guys, dimana dia ini tidak mau dibilang salah di depan majikannya. Pernah suatu hari bikin sop kodong, cara memotong wortel itu tidak sesuai dengan keinginan dadai. Itu yang nyuruh ya neneknya. Pada akhirnya dadai itu ngecek, siapa nih yang nyuruh motong wortel kayak gini? Akhirnya dengan kepolosan Mbak Ani ngomong, ya ini ulah neneknya, maksudnya atas perintah neneknya. Ya dadanya itu nggak nerima guys, nggak terima. Neneknya itu dilaporkan ke dadanya seperti itu, dia nggak terima guys. Katanya, siapa yang nyuruh kamu motong kayak gitu? Nggak ngaku guys. Akhirnya apa? Kesalahan dilimpahkan kepada Mbak Ani lagi guys.
Mbak Ani ini ya cukup sabar aja deh, karena waktu itu ya ngerasa kalau misalkan ya mau memberikan alasan pun gimana ya guys ya, karena keterbatasan bahasa Kantonis nih Mbak Ani dengan nada yang keras marahin Mbak Ani terus-terusan. Akhirnya guys, tibalah di mana nih ada keramik gelas hiasan itu nggak ada guys, hilang. Neneknya ini sampai telepon agensi, katanya Mbak Ani ini menyelipkan keramik gelas itu. Terus 10 menit kemudian neneknya itu ngomong sama Mbak Ani kalau keramiknya itu ada di tempat sampah dan dibungkus oleh kertas. Nuduh Mbak Ani buang keramik yang udah pecah ininya, kan keramik itu gelas ya, di situnya kan ada kayak buat cangklingan, itunya pecah guys, ditaruh di tempat sampah. Dituduh kalau Mbak Ani yang buang. Yang jadi masalah di situ kan cecenya bukan cuma Mbak Ani ya guys ya, ini nggak fair untuk Mbak Ani. Udah kak, saya benar-benar mental saya kena, saya nggak kuat. Gimana caranya saya untuk notice, padahal saya nggak bisa keluar sama sekali. Akhirnya Mbak Ani ini ya nangis ya guys ya. Gimana caranya kak, saya pengen keluar kak, saya nggak kuat kalau kayak gini terus. Fisik saya kak, diet habis-habisan kak, saya hilang 10 kilo kak katanya di sini. Aduh, saya ketawa bukan ngetawain ya guys ya, tapi memang kerja di sini tuh memang istimewa ya guys ya, kalau kita nggak kuat-kuat banget mentalnya. Yuk kita bahas yuk. Perjalanan pekerjaan Mbak Ani di Hong Kong itu sebagian besar kita sudah pernah merasakan ya guys ya. Kalian juga udah pernah ngerasain kan, gimana majikan maafan, gimana majikan cerewet. Apalagi 2 tahun kemarin COVID lagi gencar-gencarnya, kita seperti orang yang tidak boleh sama sekali keluar karena takut virus ya guys ya. Tapi ya sekarang ya alhamdulillah ya guys ya. Cuma posisinya Mbak Ani ini kan masih terkurung guys. Apakah bisa dilaporkan ke labor karena Mbak Ani ini nggak diizinkan keluar rumah? Posisinya Mbak Ani ini dibayar guys, biaya lemburnya, biaya liburnya diganti untuk istirahat di kamar tanpa bekerja ya guys ya. Meskipun majikannya tanda kutip mukanya itu cemberut ya guys ya. Kalau kita bawa kasus ini ke labor, ya majikan akan tetap menang guys. Karena apa? Karena hak kita diberikan. Kalau misalkan memang kalian mau berontak, saran saya jangan ambil uang lemburnya, kamu tolak. Maaf dadai, saya pengen keluar libur karena saya ada urusan 1 minggu 1 kali atau minimal 1 bulan sekali, kamu kasih saya keluar dulu, dengan tidak mengambil hak lembur kita ya guys ya. Nah biar majikan itu takut sendiri kan. Itu saran saya, tidak mengambil uang lembur kita kalau misalkan kita memang mau libur ya guys ya. Nah yang kedua, gimana kak caranya saya bisa notice saya nggak bisa keluar kak? Oke, ini contoh surat notice ya. Kamu bisa tulis di kertas, terus tanda tangan dan kamu foto, kirimkan kepada teman yang bisa mengirimkan ke imigrasi, minta bantuan. Kak, apakah surat notice itu perlu alasan? Sebenarnya notice itu tidak memerlukan alasan guys, karena itu sudah ada di kontrak kerja, di mana PRT atau majikan itu boleh mengambil pemutusan kontrak sepihak ya guys ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita alasan aja ke imigrasi kalau anak kita nggak ada yang jaga di Indonesia, atau kita memang nggak dikasih libur dan ini udah pekerjaannya itu maksimal sekali sehingga saya nggak kuat, ya nggak apa-apa, ditulis saja, ditulis dan ditandatangani, difoto, kirimkan kepada teman kamu dan meminta bantuan lah untuk mengirimkan ke pihak imigrasi. Saya kan sudah konfirmasi ke agensi, katanya kalau misalkan kayak gini saya di blacklist dan tidak bisa masuk Hong Kong lagi. Itu benar nggak sih kak? Oke guys, kalau kita memutuskan kontrak sebelum kita finish kontrak, imigrasi mencurigai kita bahwa kita adalah pelaku job hopping. Apa sih job hopping? Job hopping adalah dimana kita suka berganti-ganti pekerjaan. Itu dikarenakan satu, kita pengen mendapatkan gaji yang lebih besar daripada pekerjaan sebelumnya, atau yang kedua, kita memang salah di majikan tersebut dan kita pengen melarikan diri dari masalah dari majikan sebelumnya. Imigrasi sekarang mengantisipasi job hopping yang dilakukan oleh kita ini, makanya imigrasi mengeluarkan peraturan di mana kalau Cece belum finish kontrak dan dia memutuskan kontrak, dia wajib untuk pulang dulu ke Indonesia. Itu artinya kamu kalau misalkan beri kontrak atau notice, berarti kamu harus pulang dulu ke Indonesia. Kalau misalkan kamu mau proses lagi ke Hong Kong, apakah di blacklist? Jawabannya tidak. Selama kamu tidak tersandung kriminal ya guys ya, dimana kamu tidak ada catatan kriminal imigrasi seperti berjualan, melanggar ya guys ya, seperti mencuri, seperti narkoboy gitu ya. Insya Allah
visa kamu akan turun, tapi on proses ya guys ya, melalui proses. Apakah lama kak? Ya insya Allah lah, paling lamanya 3 bulan ya guys ya, itu. Tapi kamu harus mendapatkan majikan terlebih dahulu sebelum pulang ke Indonesia. Kalau misalkan kamu mendapatkan majikan dulu sebelum pulang ke Indonesia, ya kamu tidak akan ada potongan lagi. Kalau kamu pulang ke Indonesia dan kamu posisinya calling visa, ya itu tidak ada potongan. Tapi kalau misalkan kamu proses ulang lagi, ya termasuknya kamu mulai dari awal lagi ya guys ya. Oke, itu ya guys ya jawabannya. Jadi nggak ada blacklist ya, boleh aja kalau misalkan kamu mentalnya udah nggak kena. Yang tahu kekuatan mental kita ya diri kita sendiri. Kalau misalkan kita ngerasa kayaknya ini saya gila nih lama-lama di sini, tapi selama majikan tidak ada kekerasan fisik, ya bertahan saja. Contohnya nih teman-teman kita yang udah puluhan tahun di Hong Kong, dia itu sudah merasakan apa yang kamu rasakan sekarang guys. Termasuk saya pun pernah mengalami seperti itu, dimana saya harus cuci mobil di saat gerimis guys. Kamu bayangin aja, masa gerimis-gerimis saya harus cuci mobil? Kan logikanya apa di mana gitu ya. Cuci mobilnya itu outdoor loh guys, ya otomatis rintikan hujan itu kan nempel lagi di mobil guys. Dan sekarang itu perkembangan teknologi itu semakin canggih. Dulu ya guys ya, handphone saya itu ini 2016 saya membawa handphone ini datang ke Hong Kong, dimana di sini tidak ada media sosial, tidak ada Facebook, tidak ada wifi, sehingga saya harus memiliki handphone yang lebih baik daripada ini. Makanya itu yang memotivasi saya untuk bertahan. Oke, saya bisa. Saya waktu itu cuma nutup telinga saya, majikan saya nyuruh, ya saya memang mengeluh dalam hati. Tapi saya berpikir kalau saya mengeluh terus, ya kapan kerjaannya kelar? Ya udah aja lah. Kalau misalkan Allah memberikan pekerjaan ini sama saya, berarti Allah itu tidak akan membebankan suatu perkara di luar kemampuan kita. Berarti kamu harus melatih diri kamu. Oke, berarti saya mampu nih. Oke guys, mungkin kelemahan kita karena media sosial ya guys ya, terlalu canggih sehingga kita melihat teman-teman kita yang libur, jadi kita iri ya guys ya. Itu sebenarnya yang menjatuhkan mental kita. Tapi insya Allah saya yakin kalian udah nyampe sini, jangan sia-siakan ya guys ya. Ayo bangkit, ayo semangat lagi, kamu bisa. 2 tahun insya Allah cepat kok guys. Dan kamu harus yakin, kalau saat ini kamu dizolimi oleh majikan yang seperti itu, kamu harus yakin untuk next kontrak kamu pasti akan mendapatkan majikan yang baik dan sabar. Saya yakin itu. Maka dari itu, sebelum kamu memutuskan notis di atas marahnya atau kesalnya kamu sekarang, kamu harus berpikir bahwa kamu harus memperjuangkan masa depan. Kalau kamu kembali lagi ke Indonesia dengan keadaan yang belum baik, sayang guys, ini waktunya kamu akan sukses insya Allah. Maka dari itu, ayo bangkit lagi, istighfar banyak-banyak, dan terus berjuang ya guys ya. Selama tidak ada kekerasan fisik, saya support kamu untuk bertahan. Kamu bisa, kamu keren, kamu hebat. Kalau misalkan kamu ngerasa sendiri, kamu bisa chat saya ya guys ya. Insya Allah saya akan respon kamu. Tetap semangat para pejuang nafkah. Iya memang kenyataannya kita ini bandara buka sehingga majikan pada banyak tingkah lagi ya guys ya. Dikarenakan majikan itu gampang cari cece sekarang. Makanya kenapa sekarang yang nunggu majikan di Indonesia visanya lama turun juga ya guys ya. Ya semoga apapun yang terjadi, ini adalah dunia yang selalu berputar ya guys ya, dimana ya kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang. Sehat-sehat semuanya, see you next video, bye bye.